Renungan pada hari ini diambil dari kitab Keluaran. Demikian firman Tuhan yang disampaikan di dalam Keluaran 11 ayat 4-7. Berkatalah Musa, beginilah firman Tuhan, pada waktu tengah malam aku akan berjalan dari tengah-tengah Mesir, maka tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati, dari anak sulung Fir'aun yang duduk di tahtanya, sampai kepada anak sulung budak perempuan yang menghadapi batu kilangan, juga segala anak sulung hewan. Dan seruan yang hebat akan terjadi di seluruh tanah Mesir, seperti yang belum pernah terjadi dan seperti yang tidak akan ada lagi. Tetapi kepada siapa juga dari orang Israel, seekor anjing pun tidak akan berani menggonggong, baik kepada manusia maupun kepada binatang, supaya kamu mengetahui bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Ketika Tuhan mengutus Musa pergi ke Mesir untuk membawa orang Israel keluar dari Mesir menuju tanah luas subur yang dijanjikannya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, Tuhan juga mengutus Musa menemui Fir'aun untuk menyampaikan kehendak Tuhan atas orang Israel. Tuhan tahu pasti bahwa Fir'aun akan menolak menjalankan kehendaknya. Jika penyampaian kehendak Tuhan kepada Fir'aun dengan menggunakan bahasa yang bisa dimengerti ditolak Fir'aun, maka Tuhan akan menggunakan bahasa tindakan berupa hukuman yang lebih mudah dicerna oleh orang yang tidak mengenal Tuhan. Ancaman hukuman yang pertama disampaikan Tuhan kepada Mesir adalah kematian yang akan dialami oleh anak-anak Mesir jika Fir'aun menolak membiarkan orang Israel pergi dari Mesir. Karena Fir'aun benar-benar menolak mendengarkan perkataan Tuhan, maka Tuhan memberikan serangkaian hukuman. Tetapi ancaman hukuman kematian anak-anak Mesir yang terakhir diwujudkan Tuhan dengan terlebih dahulu memberikan 9 hukuman lain yang lebih ringan dari kematian, menunjukkan kesabaran Tuhan dalam menunggu pertobatan orang-orang yang ditegurnya. Ketika Tuhan menghukum Mesir dengan mendatangkan lalat pikat, lalat berbahaya yang mengisap darah dan menaruh larvanya di tubuh makhluk hidup yang dihisapnya di seluruh Mesir, sehingga begitu banyak ternak orang Mesir mengalami kematian, daerah Gosen di mana orang Israel tinggal tidak mengalami serangan lalat mematikan itu. Ketika Tuhan menghukum Mesir dengan mendatangkan barah di seluruh Mesir, sehingga begitu banyak orang Mesir maupun ternak orang Mesir diserang oleh gelembung bernanah, daerah Gosen di mana orang Israel tinggal tidak mengalami serangan gelembung nanah menjijikkan itu. Ketika Tuhan menurunkan hujan es yang disertai dengan api yang berkilat-kilat di wilayah Mesir, daerah Gosen di mana orang Israel tinggal tidak ada hujan es. Demikian pula ketika Tuhan menutup Mesir dengan kegelapan yang begitu pekat, daerah Gosen di mana orang Israel tinggal tetap ada terang. Dengan melakukan pemisahan dan pembedaan antara orang Mesir dan orang Israel, Tuhan ingin menunjukkan bahwa kehadiran lalat pikat ini bukanlah kebetulan. Serangan barah bukanlah kebetulan. Kedatangan hujan es bukanlah kebetulan. Kegelapan yang melingkupi Mesir bukanlah kebetulan. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malam. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Tuhan ingin menunjukkan bahwa Dialah yang berkuasa untuk memberikan berkat atau kutuk, kegembiraan maupun penderitaan. Tetapi setelah rangkaian hukuman berat berupa serangan binatang dan penyakit maupun perubahan alam ekstrim yang membuat orang Mesir menderita, tetap tidak melunakkan hati Fir'aun. Fir'aun tetap menolak mendengarkan suara Tuhan, walaupun telah mengalami rangkaian hukuman sulit yang seharusnya membuka mata hati dan pikirannya tentang Allah sejati yang sedang dihadapinya. Fir'aun tetap berkeras hati, menolak membiarkan orang Israel pergi dari Mesir. Tuhan lalu menyiapkan hukuman berikut yang menjadi puncak dari penderitaan manusia. Tuhan akan menjatuhkan hukuman berat yang pertama disampaikannya, kematian anak-anak sulung Mesir. Hukuman yang akan menyebabkan teriakan kesedihan memilukan di seluruh tanah Mesir. Tetapi Fir'aun yang sebelumnya telah melihat 9 demonstrasi kuasa Tuhan tetap menolak mengakui kebesaran Tuhan. Fir'aun yang telah melihat langsung 9 kali besarnya kuasa Tuhan tetap tidak bisa mempercayai Tuhan, malah menentangnya secara langsung. Karena itu hukuman akhir yang memilukan seluruh Mesir akan segera dijatuhkan. Di sisi lain, ketika orang Mesir harus menghadapi kematian kolektif anak-anak sulung mereka,
Tuhan memberikan jaminan keamanan kolektif bagi orang Israel. Bahkan saking amannya orang Israel, seekor anjing pun tidak akan berani menggonggong baik kepada manusia maupun kepada binatang. Padahal biasanya anjing akan menggonggong keras dan berkepanjangan jika terdapat bahaya yang mengancam sekitarnya. Dengan sengaja Tuhan membuat perbedaan antara orang Israel dan orang Mesir. Dengan sengaja Tuhan membuat perbedaan antara umatnya dengan yang bukan umatnya. Jika Tuhan pencipta alam semesta telah menunjukkan bahwa dirinya berkuasa untuk memberikan berkat atau kutuk, kehidupan atau kematian, kegembiraan atau kesedihan, merupakan kebodohan untuk menentangnya. Jika Tuhan pencipta alam semesta telah menganugerahkan status terbaik yang bisa didapatkan manusia menjadi umatnya, tidak ada alasan untuk menjadi musuhnya. Rasa syukur yang tulus dilakukan dengan selalu mendengarkan firman-Nya dan menjadikannya sebagai pemandu kehidupan kita.